Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Asih Ngawi. Alhamdulillah, tetap bersyukur ya. Yang namanya rezeki itu nggak hanya dari satu arah, dari mana-mana arah. Kalau orang baik itu insya Allah akan dipertemukan dengan orang yang baik juga. Kalian tahu nggak teman-teman, saya di sini itu dikasih buah ya sama majikan. Katanya majikan bilang, itu buahnya di kulkas tolong dihabiskan ya, cepet-cepet dihabiskan kayak gitu. Dan di sini ada buah kiwi, ada juga passion fruits ya, kalau bahasa Indonesianya saya nggak ngerti ya. Jadi di sini itu ya alhamdulillah banget. Hari ini di Singapura tuh anginnya ya Allah kenceng banget, wing 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 kayak gitu teman-teman. Oke, jadi di sini tuh saya mau makan buah ini sambil sharing pengalaman pada teman-teman semuanya. Pastinya mau makan dulu buahnya ya, sudah nggak tahu ini manis atau asem. Biasanya sih asem kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, tak cicipane dulu ya. Bismillah. Wah, ternyata manis, enak banget. Kemarin saya tuh juga pergi kan ke Firepress beli kopi ya, kayak gitu. Saya ngintip harga dari buah kiwi ini, satu kotaknya itu ternyata $5 something teman-teman. Itu isinya 6 ya, kayak gitu. Dan di Firepress saat ini suasananya sudah ramai banget, sudah dipasang yang namanya kayak acara buat Chinese New Year kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini buat kalian semuanya, misalkan kalian mau kerja ke Singapura nanti ya teman-teman, misalkan nih kalian sudah masuk PT kayak gitu, tanya sama saya, Mbak kenapa sih proses di PT lama banget? Ya memang seperti itu ya teman-teman. Jadi di PT itu nggak ada yang namanya cepet-cepet kayak gitu, nggak ada. Prosesnya step by step ya. Mulai kalian datang, nanti kalian sudah pasti akan dicek medikal ya. Terus nanti pelan-pelan lagi bikinkan paspor. Ikutin aja prosedur yang ada di PT ya. Memang seperti itu prosesnya. Nah kalau sudah sampai di rumah majikan, apakah itu langsung antar ke rumah majikan ya? Sebenarnya di sini untuk beda-beda agent itu memang nggak ada yang sama ya. Ada yang langsung diantar, ada juga yang diistirahatkan dulu di rumah agent atau ditampung dulu. Dan biasanya nih teman-teman, kalau dari Indonesia masuk ke Singapura itu untuk yang pertama kali ya, pertama kali datang ke Singapura itu setelah masuk di Singapura itu di medical lagi ya. Jadi medikalnya itu kita itu benar-benar medikal yang cuman pakai baju aja kayak gitu, tapi dalemannya dilepas ya, semua daleman dilepas, tapi aman kok ya. Saya di sini sudah lama jadi jangan khawatir, saya di sini itu berbagi sharing ataupun pengalaman saya di sini tuh nggak ada yang saya buat-buat ya, semuanya benar-benar apa adanya kayak gitulah ya. Saya kan juga kepingin banget ya ngasih info, juga kepingin banget ngasih sharing pada teman-teman semuanya biar kalian itu dapat gambaran lah ya. Nah seperti itu istilahnya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, misalkan nih ya kalian yang masuk ke PT kayak gitu, kenapa prosesnya lama? Ya memang seperti itu, dijalanin aja, diikutin aja, yang penting kalian itu selamat sampai di Singapura ya. Saya dulu waktu masuk ke PT juga seperti itu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang masuk ke PT mana aja ya, misalkan tanya saya, Mbak PT mana sih yang resmi? Kalau saya ditanya PT yang resmi, PT yang nggak resmi, saya sendiri juga nggak tahu teman-teman ya. Karena di Indonesia itu banyak banget PT ya. Saya sendiri yang dari daerah saya ya, saya itu juga ada PT dulunya ya. Saya itu juga deket lah sama tempat tinggal kayak gitu. Kalau menurut saya itu juga nggak bisa membedakan mana PT resmi, mana PT nggak resmi kayak gitu. Karena di sini juga ada yang mengeluh, Mbak saya ini sudah 5 bulan tapi kok belum berangkat, tapi kok belum dapat majikan, ini gimana? Ya pokoknya saran dari saya ya, terbaik buat teman-teman semuanya ya perbanyak berdoa
Ya kita kan nggak tahu, yang namanya rezeki udah ada yang ngatur teman-teman ya, seperti itu. Saya dulu waktu pertama kali kerja ke Singapura, memang saya itu masuk PT teman-teman ya. Saya juga nggak bisa bahasa, saya nggak takut sama sekali, saya nggak pernah berpikiran ya, saya nanti kalau sampai di Singapura nggak bisa bahasa bagaimana ya, apakah majikan mau menerima apa enggak ya. Saya nggak ada pikiran seperti itu ya. Saya itu yang benar-benar orangnya itu positive thinking. Alah buya, pokoknya aku pengen kerja yo kerja neng Singapura, wis pengen untuk duit sengokeh, kayak aku pengen kayak batur-bature bintang sukses. Wah, pikiran saya ya seperti itu. Saya tuh orangnya kalau punya niat kerja ya kerja, berangkat kayak gitu. Misalkan saya itu kalau nggak kepengen kerja ya, saya pasti ya kehidupan saya nggak bakalan berubah teman-teman. Kehidupan saya pasti akan sama seperti yang dulu-dulu. Ya saya itu di sini sambil cerita sambil makan ya teman-teman. Saya itu orangnya melas banget. Saya orangnya sangat melasi ya, karena apa? Dulu saya itu masih kelas 6 SD teman-teman. Saya benar-benar diajarin sama orang tua saya itu untuk menjadi anak yang mandiri. Mandiri dari segi mana Mbak Asih? Saya kelas 6 SD itu sama orang tua ya sudah disuruh untuk ngikut orang kerja. Kerja apa Mbak Asih? Kerja panen padi di sawah, itu miliknya orang lain. Saya seperti itu loh teman-teman ya. Jadi di sini saya itu kenapa bisa bangkit dan kenapa saya bisa bertahan lama di Singapura. Karena saya itu dulunya sudah pernah menjadi orang susah ya. Kalau kita di sini itu teman-teman, kita itu udah pernah ngalamin jadi orang susah. Betapa susahnya kita mencari sesuap nasi kayak gitu. Kalau kita sudah terjun di dunia luar dan kita itu sudah merasakan ya yang namanya kita sudah pasti dapat gaji tiap bulannya ya kayak gitu. Yang namanya ngikut majikan di mana-mana semua sama ya. Misalkan kita itu dapat komplain lah ya, dapat cacian lah, kena marah lah ya. Kalau menurut saya pribadi itu hal wajar biasa. Kita kena komplain, kita kena marah, kita itu dicaci kayak gitu. Mungkin kita itu masih salah ya kayak gitu, tapi kalau menurut saya pribadi mah saya ya tetap aja sesaat itu kita juga sakit hati lah ya. Saya jujur di sini, saya ngomong apa adanya, saya jujur sakit hati, saya juga jujur dongkol lah ya, hati kita itu dongkol banget, kepengen nangis kayak gitu. Ya Allah, kebangetan wis tak rewangi kerja koyok ngene panggah cek salah ya Allah. Nangis, saya nangis teman-teman. Saya kalau kerja, saya itu benar-benar sudah mengeluarkan tenaga sepenuh hati. Saya itu sudah benar-benar yang namanya kerja itu tak bikin pokoknya semaksimal mungkin ya, seperti itu. Tapi kalau ijik tipa itu ya kayak ngono, ya itu yang bikin saya itu merasa kadang ya Allah kebangetan tapi dari sana saya itu nggak pernah yang namanya miso-miso ya. Saya nggak pernah yang namanya miso-miso kayak gitu. Saya selalu bilang astagfirullahaladzim, ya Allah paringi sabar ya Allah. Cuman itu karena apa teman-teman, saya ingat ya kehidupan kita di desa itu lebih nggak bisa diomongkan ya. Oke teman-teman, di sini karena saya habis cuti ya bulan September kemarin, jadi saya bisa sedikit sharing pada kalian semua. Misalkan kita itu sudah pulang ke Indonesia, terus kita nggak balik lagi ke luar negeri atau kemana lah, entah itu Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Oke, so misalkan kita itu mau makan, misalkan makan yang sederhana saja, tempe, tahu goreng, sayuran ya kayak gitu, kerupuk, terus ada ikannya juga, ada ayamnya juga. Itu kalau setiap hari itu pun juga deres ya. Belum untuk kebutuhan lainnya, bayar listrik anak sekolah, bu sangu sekolah, bensin bu, bensin, rokok, arisan. Terus kalau kita nggak ada pemasukan teman-teman, kita nggak ada pemasukan,
Apa kita bisa bertahan dengan kehidupan yang seperti itu? Ya mungkin kalau memang sudah ada pekerjaan yang benar-benar kalian tekuni dan kalian itu benar-benar mungkin kalian merasa nyaman dengan gaji yang ya bisa dibilang minim kayak gitu, nggak apa-apa. Saya di sini bukannya ngonjo-ngonjo pengen hasil sing gede kayak gitu, enggak ya. Saya cuman berpikir podo-podo kerjane ya, podo-podo ngetokne tenagane ning Indonesia kerja, ning luar negeri kerja ya. Podo-podo awake dhewe iki ngetokne tenaga, tapi sing bedane iki cuman bayarane. Lak ning luar negeri otomatis bayarane gede, tapi resikone yo gede yo. Mergo ning luar negeri kuwi adoh karo wong tuwa, adoh anak, adoh bojo, adoh dulur, adoh tangga, awake dhewe urip dhewe. Ning kene ora duwe sapa-sapa. Ngerti? Tapi kalau di Indonesia kita dekat dengan suami, anak, orang tua, saudara, tetangga, kita punya siapa-siapa. Tapi kalau kita sudah terjun di luar negeri, kita nggak punya siapa-siapa. Nah, seperti itu. Jadi di sini, misalkan nih, buat teman-teman semuanya ya, saya kok jadi mikirnya begini toh, lah yo eman temen toh mbak, nembe petang wulan, nembe 5 wulan ya, baru 4 bulan, baru 5 bulan, katanya kalau sudah habis potongan mau pulang aja. Lah yo eman temen, habis potongan kok mau pulang, lah yo eman toh, habis potongan mau panen kok malah pulang. Duh eman loh mbak, sebenarnya eman tenan. Aku iso ngomong koyok ngene mergo aku ki yo mesakno lah yo, awake dhewe iki padha nasibe tenan. Aku ning kene iki mbabu yo kanggo keluargaku, kanggo anakku, yo kanggo masa depane anak-anakku kabeh koyok ngono. Tapi nek seumpamane kancaku seperjuangan sing ning Singapura kene, terus aku krungu dhewe kadang sampai ngimbok aku, mbak aku pokoknya potongan gaji entek aku arep mulih. Mbak pokoknya aku entuk setahun aku arep mulih. Lah ngono kuwi ora eman toh. Sampean-sampean orang mikir eman apa piye? Ngene lho mbak, tak kei saran, tak kei solusi ya. Misalkan sampean iki 1 tahun. Yo, sampean ora betah. Sampean pindah ae lah ya, jaluk pindah majikan, minta pindah. Seumpama kalian tuh bener-bener merasa nggak betah kayak gitu di majikan yang itu kayak gitu. Kalian bisa minta pindah, minta transfer ya. Biarpun dipotong 1 bulan nggak apa-apa ya kayak gitu ya, pikir-pikir aja mungkin di situ bukan ataupun belum rezeki kalian kayak gitu ya. Dan di sini itu sebenarnya teman-teman prosesnya di sini itu sama ya, meskipun saya di sini sudah belasan tahun, tapi kadang-kadang saya juga masih kena marah ya. Bukannya di sini itu udah lama terus kita itu hidupnya benar-benar nasibnya enak kayak gitu, enggak. Sama, semuanya sama ya. Saya kalau di sini ada apa-apa masalah, misalkan saya itu kena maki ya, maki sih enggak, cuman kadang majikan ngomong ya, terus kadang majikan itu bukan marah sih, kayak kecewa kayak gitu ya, karena kita pekerjaannya kan menurut kita sudah benar, tapi kalau menurut majikan belum benar kan sudah pasti majikan ngomongnya kayak serogol-serogol kayak gitu ya, kayak ibarat kasar-kasar kayak gitu. Itu sudah pasti kita itu yang namanya dalam saat itu juga kita itu merasa ya Allah banget temen, sabar kayak gitu loh teman-teman ya. Ya nggak bisa dibilang, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau kita itu sudah berhadapan dengan majikan ya. Mau gimana lagi kayak gitu loh ya. Yang namanya kita sudah terlanjur menyelam, ibaratnya kita itu sudah berenang di lautan ya. Kalau bisa harus pulang itu dengan membawa kesuksesan seperti itu loh. Jangan sampai kita sudah tenggelam terus akhirnya kita itu pulang dengan tangan yang kosong. Eman loh mbak ya, sampean masuk PT, proses mulai awal keluar dari rumah, aduh perjuangannya memang berat ya. Saya di sini juga pernah mengalami hal yang sama dengan apa yang kalian rasakan, tapi saya bukanlah orang yang suka menyerah gitu aja kalau nggak kepepet. Yakin, dengarkan teman-teman di sini ya. Perjalanan saya menjadi seorang TKW awal mula ke Singapura ya, saya itu bahasa nggak bisa,
nggak ada HP selama 2 tahun di kontrak pertama, nggak ada libur selama 2 tahun di kontrak pertama, itu saya bisa bertahan teman-teman. Kalian tahu nggak saya dapat sisa potongan berapa tiap bulannya? Hanya $5. Saya hanya dapat sisa potongan $5. Itu dalam waktu 8 bulan pertama. Bayangkan, kalau $5, saya bagaimana bisa ngirim ke ibu? Waktu itu saya belum nikah ya teman-teman, saya baru lulus dari SMK, saya langsung terjun ke Singapura. Nah, terus saya ngomong sama ibu, Bu, niki enten sisa potongane, tapi namung gangsal $, Bu. Kalau dikruskan itu sekitar kira-kira ada, waktu itu krus hanya 5.400. Berarti berapa itu? 5.400 dikali 5.000. Astagfirullahaladzim. 5.400 dikali $5. Itu berapa teman-teman? Coba kalian hitung sendiri. Tapi ya alhamdulillahnya banget ya. Kok setelah 2 bulan atau 3 bulan itu ya, seingat saya di sini, itu langsung ada yang namanya Chinese New Year atau Lebaran Cina ya. Di sana itu memang majikan saya itu kan keluarga besar, anaknya Akung kan ada 3, anaknya Ama ini, anaknya Akung dan Ama. Kalau ada Akung aja tanpa Ama nggak bisa bikin anak ya. Jadi anaknya Akung dan anaknya Ama kan ada 3, semuanya sudah nikah. Ada cucunya itu cuma 2 ya. Jadi di sana kan keluarga besar kayak gitu. Alhamdulillah ya, saya itu dapat ampau itu banyak banget, bukan dari anak-anaknya saja, tapi dari family yang lain ya, pada ngumpul di rumah Akung. Karena waktu itu saya kan menjaga Ama dan juga cucunya ya. Alhamdulillah banget, saya itu dapat yang namanya ampau itu langsung ya, sekitar 2 juta lebih teman-teman. Terus akhirnya tak kirim ke ibu, terus akhirnya saya telepon ya, waktu itu kan saya nggak ada HP, saya terus beli kartu, namanya kartu gado-gado kayak gitu. Saya turun ke bawah, saya izin sama majikan, saya mau turun ke bawah, ini saya mau telepon sama ibu kayak gitu, tapi ngomongnya ya Pak belepotan lah ya, karena kan masih beberapa bulan di situ kayak gitu. Tapi majikan juga paham, terus bilang, Bu, alhamdulillah nyapa tenduk, kulo angsal Bu, angsal ampau Chinese New Year Bu teng mriki. Oh iya, boto Cina iki ya nduk ya. Nggih Bu, niki kulo kirim danten nggih Bu. Dan di situ teman-teman, selama 2 tahun itu saya kan nggak ada libur, nggak ada HP. Saya setiap kirim itu saya minta bantuan sama mem ya. Mem saya itu orangnya baik banget ya. Alhamdulillah mem, keluarga Akung itu semuanya baik banget. Saya itu di Ang Mo Kio 6 tahun teman-teman ya. Apapun yang majikan makan ya, saya itu selalu diceceri. Misalkan ya Akung itu beli gorengan ya, kan kalau orang Cina kan suka makan yang namanya butterfly lah, terus apalah ya kayak gitu, goreng-gorengan kayak gitu. Terus misalkan Akung beli durian kayak gitu kan, selalu juga ini untuk kamu kayak gitu ya. Baik banget semua anaknya, semua anak menantu juga kayak itu baik banget ya. Alhamdulillah pokoknya ya, tapi ya seperti itu, meskipun baik ya teman-teman. Tapi dalam waktu 1 tahun lebih itu saya masih nangis, karena ya itu tadi loh teman-teman ya, karena masalah mungkin kerjaan ya, menurut kita sudah benar tapi tetap masih salah kayak gitu, kayak ya. Tapi alhamdulillahnya ya, saya itu bisa bertahan sampai 3 kontrak. Seperti itu ya perjalanan saya pertama kali masuk ke Singapura yang nggak bisa apa-apa, karena saya di sini ya, saya itu cuma modalnya itu nekat ya. Kalau nggak nekat nggak bisa teman-teman ya, mungkin kehidupan saya itu nggak akan bisa seperti ini. Dan di sini saya itu benar-benar alhamdulillah bersyukur banget ya, karena ya semua ini juga berkat doa restu dari orang tua saya, dari ibu, dari bapak ya, pokoknya dari semualah ya. Apalagi sekarang saya sudah punya suami ya,
juga bekas support dari suami ya, atas support dari suami kayak gitu. Saya juga sudah ada anak di sini teman-teman ya. Ya, semoga saja saya bisa finish kontrak ya, dan sebentar lagi ini paspor saya juga mau habis teman-teman. Jadi saya mau renew ya, karena kalau sebelum pulang ke Indonesia kan 6 bulan sebelum pulang ke Indonesia paspor itu harus diperpanjang ya, kayak gitu. Dan jangka waktunya di paspor saya kan tinggal 8 bulan teman-teman. Jadi bulan 9 ya itu paspor saya sudah habis kayak gitu. Nanti saya mau ngomong sama majikan, saya ngomong baik-baik bahwa paspor saya ini sudah mau expire. Saya minta tolong untuk diantar ke Embassy Indonesia ya, karena untuk perpanjang atau untuk renew paspor kita di sini harus membawa atau kita harus datang ya dengan majikan. Kita nggak boleh sendirian ya. Saya dulu juga pernah bikin paspor itu dengan majikan yang lama ya, dengan majikan saya yang dulu itu juga sama majikan seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk next video saya akan bahas tentang cara dan syarat untuk renew paspor ya, seperti itu loh teman-teman. Jadi ceritanya memang perjalanan saya itu nggak benar-benar mulus ya. Saya itu tetap tekun kayak gitu loh. Saya tetap mantep kerjanya. Saya maksudnya nggak pindah sana nggak kayak gitu. Sampai itu ya sama agent yang ada di Ang Mo Kio ya, sampai itu bilang begini, mau nggak dimasukin ke TV karena kan majikannya baik kayak gitu. Yang nggak mau itu mem saya kayak gitu. Lah nggak usah lah, nggak apa-apa kayak gitu. Kalian tahu nggak teman-teman, waktu saya pulang ke Indonesia, karena koper saya itu beratnya itu lebih ya, kayak gitu langsung dibayarin loh sama si mem. Kan overweight ya, maksudnya timbangannya itu beratnya itu lebih banget kayak itu, lebih berapa kilo kayak gitu, dibayarin sama mem. Ya Allah, alhamdulillah seneng banget kan. Saya bawa 2 koper ya Allah. Terus memnya bilang masih berapa, harus bayar berapa. Kalau sudah masuk di Changi ya, di bandara Singapura itu kita itu per kilonya mahal loh teman-teman ya. Kita itu dikenakan, kalau saat ini mungkin ya sudah per kilonya itu di atas $10 teman-teman ya, karena dari tahun-tahun lalu waktu saya pulang itu sebelum COVID ya, itu saja per kilonya ya sudah $10, apalagi saat ini kayak gitu. Mungkin sudah naik-naik ya, karena ini kan sudah kembali normal, apalagi penerbangan sudah dibuka kembali normal ya. Jadi semua barang-barang naik loh teman-teman. Kalian tahu nggak, harga sayuran di Singapura tuh naik semua, mulai dari kangkung, kailan, semua naik. Harga kopi naik, semua naik teman-teman. Dan alhamdulillah banget saya tadi dikasih hadiah sama majikan. Enak alhamdulillah. Janjos gandos kotos majikan saya itu baik banget teman-teman ya. Dia bilangnya begini loh, beliau itu bilangnya begini, cepetan buahnya dimakan, dihabiskan, nanti keburu rusak kayak gitu. Nah ini loh, dikasih hadiah. Merry Christmas teman-teman ya, tak buka lah, kok bagus temen, cantik, terima kasih kayak gitu. Ya alhamdulillah, tulisannya Paris teman-teman ya. Alhamdulillah, pokoknya tak syukuri wae apa sing dikei karo majikanku ngono wae. Aku ki wong iki ngono wae, ora kakean cincong, ora ngangen ngene ora. Saya itu di sini teman-teman, saya itu nggak ada niat hati jahat. Saya nggak punya hati jahat, hati buruk, berprasangka buruk, enggak. Saya di sini niat kerja ya kerja kayak gitu loh teman-teman. Dan juga waktunya istirahat, waktunya makan, waktunya misalkan masak ya masak, ada party ya party. Tapi di sini tuh sering party teman-teman, karena kan majikan di sini kan banyak temen ya kayak gitu. Tapi majikan saya itu orangnya baik banget, terus selalu bilang kayak gini, kamu datang sini kayak. Tapi kalau manggil saya begini, Ningsih, siapa?
Sini saya kenalin sama teman saya. Kok dikenalin sih Pak? Iya nggak apa-apa kenalan. Ini juga orang Indonesia kayak gitu. Ya Allah Pak, malu Pak saya. Jangan malu, kenapa malu kayak gitu. Pak, lain kali jangan dikenalin ya sama temannya, saya nggak enak. Nggak apa-apa, kamu di sini harus dikenal. Saya kenalkan sama semua teman-teman saya kayak gitu. Ya Allah Pak, jangan kayak gitu. Saya itu teman-teman di sini tuh bener-bener yang namanya kayak gini. Kemarin tuh mem saya bilang kayak gini kan, ada party yang namanya party ulang tahun anaknya ya. Mem saya tuh bilang kayak gini, kamu punya baju enggak? Ya saya bilangnya ya punya lah, punya banyak ini di lemari. Tapi kan biasa ya, baju biasa kayak gitu. Terus kalau nggak punya nanti tak beliin ya. Dalam hati aku, dalam batin aku ya kalau beliin ya beliin lah, nggak usah tanya-tanya kayak gitu ya toh. Saya kan orangnya ini pemalu. Saya ini orangnya benar-benar yang namanya malu banget sebenarnya ya kayak gitu. Saya nggak pernah ngomong banyak di depan majikan kayak gitu, nggak pernah teman-teman. Saya ini orangnya benar-benar fokus kerja ya, pokoknya ya bisa dibilang diam, nanti tanya kalau misalkan nanti lunch time kayak gitu, mau makan apa, dinner kayak gitu. Kalau dinner kan sudah ditulis, sudah dibikinkan jadwal, tapi kalau lunch kan belum ada jadwalnya kayak gitu. Kayak gitu pokoknya. Kalau yang penting-penting saja saya tanya, yang nggak penting saya nggak tanya kayak gitu. Dan di sini tuh alhamdulillah senang banget karena ya majikan saya itu baik teman-teman ya, bener. Meskipun beliau itu orang dari mana ya, dari Inggris ya, orang bule, tapi baik banget. Selalu kalau teman-temannya kesini tuh, kamu buka dulu, ini kenalin sama teman saya kayak gitu, ini namanya ini namanya ini kayak gitu. Ya Allah Pak, dan semua teman-temannya itu bule-bule semua, teman ganteng semua. Ya Allah, sampai saya itu Pak lain kali jangan dikenalin, saya nggak usah lah Pak, saya malu Pak. Nggak apa-apa. Saya itu sampai aduh Pak terus kan saya bilang gini, waktu saya gosok baju kayak gitu teman-teman, saya tuh bilang gini, halo Pak. Halo Ningsih, kamu lagi ngapain? Gosok baju Pak. Ya teruskan kayak gitu. Orangnya tuh benar-benar yang namanya super happy, kayak nggak punya masalah, kayak nggak punya hutang. Ya Allah, bener-bener saya tuh heran loh teman-teman. Pertama kali saya masuk ke sini ya, saya itu sampai pernah saya itu sempat ngomong sama majikan, saya bilangnya begini, ini orangnya happy banget, kayak nggak punya hutang kayak gitu ya, hidup harus dibikin happy kayak gitu katanya. Ya Allah, benar-benar yang namanya nggak punya beban kayak gitu loh teman-teman, nggak ada beban apapun, yakin. Dan orangnya tuh baik banget. Kalau setiap keluar dari pintu kayak gitu, misalkan di belakang atau di depan ada orang ya, itu selalu bukakan pintu dan ditunggu sampai orang itu masuk atau sampai orang keluar, dan orang tersebut bilang thank you kayak gitu. Ya Allah, benar-benar ngajarin saya untuk benar-benar menjadi orang yang baik dan gak pelit teman-teman. Ya Allah, buktinya tuh banyak banget majikan saya tuh gak pelit, yakin. Kalian tahu nggak, saya di sini 1 tahun ya, baru 1 tahun saya sudah disuruh pulang ke Indonesia untuk cuti ya, dan itu tiket dibelikan, itu gratis, padahal saya baru 1 tahun teman-teman ya. Terus dalam hati kan saya berpikir seperti ini, aduh bulan ini pasti aku nggak dapat gaji penuh, sudah dipotong gaji, dipotong tiket, terus dipotong itu berapa hari kan nggak kerja kayak gitu. Waktu saya minta gaji, kaget teman-teman, ternyata saya itu digaji penuh banget. Ya Allah, kaget saking senengnya sampai saya itu nangis. Ya Allah, bener apa enggak ini langsung ditransfer kan? Saya kan di sini kan sudah ada yang namanya bank POSB, jadi lewatnya kan lewat HP bisa ditransfer kayak gitu. Wah, saya itu seneng banget, dan saya tuh ngomong terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak Mem kayak gitu. Ya Allah, karena saya tuh bekerja di lain-lain majikan ya, yang namanya kita pulang sudah pasti teman-teman, kita itu misalkan nggak kerja berapa hari itu dipotong
tiket juga dipotong. Misalkan kita itu setiap tahun minta pulang juga nggak ada yang namanya majikan tiap tahun kok membelikan tiket untuk kita, yo bangkrut kuwi. Mesti yo yang 1 tahun majikan, yang 1 tahun kita, yang 1 tahun majikan, yang 1 tahun kita, ya kayak gitu. Ya jarang banget di sini tuh yang majikan tuh yang benar-benar baik kayak gitu, mau beliin tiket kita setiap tahunnya. Yuk, seumpama ya teman-teman semua mendapatkan majikan yang seperti itu, berarti you are the lucky one ya. Benar-benar rezeki lah kayak gitu ya. Tapi di sini saya misalkan setiap tahun saya dikasih pulang, saya nggak sanggup teman-teman. Karena apa? Ngeceh-ngeceh duit ya. Kita pulang 13 hari, 14 hari, duitnya mawet entek teman-teman. Entek nek golek, nek ngelumpuk, nek era-merah, bahasa wes melumpuk. Entek, eman-eman. Sekali pulang, greng langsung pensiun. Sekali pulang, greng langsung pensiun. Kayak gitu. Jadi jangan sampai bolak-balik kayak gitu. Kasihan loh. Kasihan sama siapa? Kasihan sama keluarga yang ditinggalkan ya. Misalkan kan ini contohnya anak saya kan masih kecil. Dan anak saya kan cuma 1 kayak gitu. Baru kelas 4 SD ya. Misalkan saya itu mulang, terus pergi lagi. Ya, kasihan sebenarnya anak saya juga. Sudah bilang kayak gini, walah bilangnya kayak gini, mah rasa kerja emang neng omah ae ben ayahe sing kerja. Tapi ben ayahe kerja apa? Oh, mama iki kontrak erong entek lho, Dik. Is kerja apa-apa kono lah, ayahe ben kerja apa kono, mama ning omah ae. Sik to, Dik, tak ngentekne kontrak sik. Sampai kapan to, mah kontrak entek. Ya sing sabar to, Dik, didongakne mamae muga-muga berhasil, muga-muga kendang mulih iso ngopeni sampean kuwi lho, Dik. Sampai saya itu bilang begini, sampai saya itu bilang begitu sama anak ya, karena saking lamanya tak tinggal loh teman-teman. Saya itu sudah lama ninggalin anak, ninggalin suami itu udah lama kayak gitu. Tapi meskipun begitu, setiap hari saya masih video call sama suami sama anak ya, tapi masih ada komunikasi lancar lah ya, seperti itu. Oke. Dan wah, kita sudah cerita ngalor ngidul ngetan ngulon sampai buah kiwinya dianggurin. Ternyata buah kiwinya manis banget teman-teman. Dan nanti misalkan kalian ada yang tanya, Mbak, kenapa tuh kalau bikin video di dalam kamar, lah mau di mana? Di atas genteng. Lah saya bikin video juga di sini toh teman-teman ya. Ini di kamar saya sendiri, bukan di mana-mana ya. Ini di kamar-kamar saya sendiri, nggak apa-apa, yang penting nggak kemana-mana. Dan alhamdulillah oleh majikan apik karo majikan jos gandos, alhamdulillah rabbil alamin ya. Pokoknya kiwine tak entekno, passion fruit tak entekno. Iki sing biasane nek karo majikanku ini buah ini biasanya itu kalau sama majikan itu dibikin untuk jus di pagi hari ya. Tapi karena majikan nggak mau, katanya buat kamu aja lah, kamu makan aja lah. Oke lah Pak, terima kasih banyak, sama-sama kayak gitu. Waduh, pokoknya orangnya itu benar-benar yang super happy, nggak ada beban, nggak ada utang lah, mikirnya nggak ada utang. Pokoknya setiap hari itu happy terus, nggak ada yang namanya mikirin duit, nggak ada. Hidupnya itu pokoknya mikirnya mangan. Sampai saya tuh heran teman-teman, ya Allah baik banget ini orang. Sering buang makanan karena nggak habis kayak gitu loh teman-teman ya. Tapi ya sebenarnya sing penting awake dhewe oleh panggonan sing nyaman. Oh iya teman-teman, di sini saya juga mau sharing ke kalian semuanya. Misalkan kalian itu mau kerja ke Singapura ya, karena di sini tuh banyak banget, Mbak kerja di Singapura gaji berapa, Mbak kerja di Singapura gaji berapa, Mbak kerja di Singapura gaji berapa. Wes rasane kok gaji ya, tak omongi kabeh. Rasane kok nek gaji piro. Sing penting sampean ge oleh tempat nyaman, sing penting sampean ge oleh majikan apik ya. Yang penting kalian tuh dapat tempat nyaman, kalian itu dapat majikan baik. Udah, soal gaji itu rezeki masing-masing. Ya, seperti itu. Rasa
sampean iki rasa iri karo koncone, oh gajine koncoku 650, lah kok gajiku mau sakmene. Gajine koncoku 630, lah kok gajiku sakmene. Kan dari situ kalian merasa seakan-akan nggak terima, terus kalian merasa sedih kayak gitu. Jangan ya. Di sini yang namanya kita kerja, beda agent, beda gaji, beda agent, beda ngasih sisa potongan ya. Kalian jangan sampai ngeluh sedih apa enggak, jangan ya. Di sini itu kita semuanya namanya rezeki sudah ada yang ngatur ya, seperti itu. Pokoknya tetap semangat wae ya. Misalkan sampai nih iku bener-bener yang namanya setiti hemat ya, gemi ngati-ngati nang duit, insya Allah sampean iso sukses, yakin mbak ya. Kabeh sukses iku bukannya hasil gede terus sukses yora, panggah hasil sing gede yo pengeluarannya gede, panggah hasil sing gede yo oke butuhnya yo saya gede ya, kayak ngono loh teman-teman. Jadi di sini kalian itu harus menerima berapapun gaji kalian itu sudah ditentukan oleh agent sekian, standarnya sekian, ukurannya sekian, kalau masih non sekian, kalau X sekian ya, kayak gitu. Rasa ngonjong-ngonjong golek gaji gede, alah gaji gede resiko juga gede ya. Yang penting itu nyaman, dapat majikan baik, nggak cerewet, nggak rewel, wis pokoknya kesampean iku iso tantang gawene utawa kerjaan iki ringan-ringan kayak ngono. Wis rasa golek gaji sing gede, gayuh gaji sing gede, gayuh bayaran sing gede. Jangan sampai seperti itu. Di sini yang namanya kita kerja, kita yang penting itu dapat tempat yang nyaman ya. Kita dapat majikan yang baik, itu saja sudah keberuntungan ya, sangat-sangat beruntung banget kayak gitu. Oke teman-teman, dan karena saya mau makan buahnya ini ya, nanti kalau saya ngomong kemana-mana jadinya buahnya ini ya nggak jadi tak makan loh. Dan di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat kalian semua pastinya. Semoga saja kalian dipertemukan dengan majikan yang baik ya, semoga kalian bisa mendapatkan tempat yang nyaman dan kalian bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Untuk itu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.